Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hari ini bisa sharing video lagi. Untuk video kali ini saya akan mengajak bunda-bunda semua ngikutin aktivitas saya di sore hari. Kan ceritanya gini ya bun, pagi tadi itu saya belanja beras ke toko beras gitu yang ada di pinggir jalan, tapi bukan langganan saya, beli beras untuk makan sehari-hari ya. Jadi ini ceritanya kan saya pengen diet lagi gitu, terutama untuk makan nasi. Saya mau ngurangi nasi putih gitu ya. Jadi saya rencananya niatnya mau ganti dengan nasi merah, tapi kok ternyata beras di tukang berasnya itu sekarang tuh nggak ada beras yang seperti biasa saya beli gitu ya bun. Jadi ternyata sekarang berasnya itu kayak dikasih perwarna gitu ya bun. Jadi nanti saya tunjukkan ya kayak gimana sih beras yang seperti biasanya saya beli dan yang baru kemarin saya beli. Untuk bunda-bunda dan teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang, salam kenal, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nah ini ya bun, kondisi beras yang saya beli tadi pagi. Jadi berasnya itu terlihat lebih, warnanya tuh lebih menarik, warnanya lebih coklat gitu ya bun. Dan untuk gabahnya itu nggak ada. Kan saya biasanya beli itu ada gabahnya dan juga warnanya juga nggak terlalu mencolok banget gitu ya, seperti yang sebelah kanan saya ini beras yang yang kemarinnya saya beli, dan ini yang baru saya beli, jadi beda banget gitu ya. Dan nanti kalau dicuci itu warnanya akan pekat coklat gitu ya bun. Jadi nanti saya tunjukkan beras yang mau saya cuci. Nanti niatnya ini mau saya bikin ketupat gitu ya bun, karena beras merah itu biasanya kalau dimakan emang agak kasar ya, keras gitu walaupun udah banyak airnya. Tapi kalau yang nggak doyan emang itu rasanya itu kasar gitu ya, kasar di lidah gitu bun. Nah ini berasnya seperti ini ya bun, dicuci itu langsung warnanya keluar. Jadi menurut saya ini warna berasnya itu kayak dikasih pewarna gitu, entah pewarna apa gitu ya bun. Karena seperti biasanya saya kalau beli beras merah itu nggak kayak gini warnanya. Ini kalau dicuci tuh nggak pekat kayak gini ya bun. Jadi saya pikir ini kayak ada campuran pewarnanya gitu ya, karena di saat beras naik itu harganya itu nggak naik gitu ya bun. Biasa kan harga beras waktu sebelum harga beras mahal gitu, sebelum harga beras naik masih sekitar 8.000 per liter, itu untuk beras merah itu harganya 12.500 untuk per liternya gitu bun. Jadi waktu kemarin atau tadi pagi saya beli itu harganya itu tetap masih sama gitu, sedangkan untuk beras putih aja udah mahal gitu ya kan bun. Dan ini untuk beras merahnya tuh harganya nggak naik. Jadi saya malah jadi pertanyaan dalam hati saya, ini berasnya asli beras merah atau ada campurannya gitu loh. Yang ada di dalam hati saya itu bertanya-tanya kayak gitu loh bun. Jadi untuk nyuci berasnya itu tadi saya tambahkan itu sedikit soda kue atau baking soda gitu ya bun. Jadi biar untuk merendam gitu, biar untuk warnanya itu keangkat gitu loh bun. Karena pada dasarnya itu berasnya itu setelah dicuci itu warnanya ada yang berasnya polos putih gitu bun, seperti ini ya bun ya tuh. Jadi kayak ada beras campurannya terus dikasih pewarna gitu biar kelihatan beras merah gitu ya bun. Kalau yang asli nggak seperti ini bun, karena saya kan sering untuk makan beras merah gitu ya bun ya. Jadi ini kayaknya udah tercampur gitu ya, kita sih nggak suujon, tapi kenyataannya seperti ini kok. Berasnya warnanya setelah dicuci kok merahnya gitu, lain gitu, nggak kayak yang beras seperti biasa saya beli. Kan kalau dicuci itu nggak pekat kayak gitu bun. Jadi untuk bunda-bunda yang biasa konsumsi beras merah,
supaya lebih berhati-hati aja belinya gitu ya bun. Mungkin kalau ada beras seperti itu mungkin nyucinya lebih lebih berhati-hati lagi gitu ya, cara mencucinya mungkin harus lebih bersih lagi. Kita itu untuk menjaga kesehatan kita ya, sebenarnya kita mau niatnya untuk konsumsi beras merah itu untuk supaya lebih sehat gitu ya, tapi ternyata ada bahan pewarna yang tidak sehat gitu ya kan bun. Jadi tadi saya juga nyucinya, saya rendam dulu sebentar menggunakan soda kue gitu ya bun. Jadi itu untuk menetralisir jika ada bahan pewarna ataupun bahan-bahan kimia yang lain gitu ya bun ya. Jadi untuk lebih baiknya kita harus waspada gitu ya, karena segala sesuatunya di saat seperti ini tuh, semua apapun gitu ya bun, kita itu harus bener-bener waspada gitu ya. Oh iya, untuk videonya kita lanjutkan saja ya bun. Kita jadi gimana gitu ya ngomongin tentang beras merah ini, jadi kita berpikir negatif sama orang lain, tapi yang namanya di dunia ini apa sih yang enggak gitu ya. Jadi harus berhati-hati ya untuk bunda-bunda semua yang suka mengkonsumsi beras merah seperti saya ya bun. Dan ini untuk beras merahnya ini saya bikin itu 1 liter, jadi kurang lebih 10 buah gini ya. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi males makan nasi putih gitu ataupun badan itu berasa berat gitu, saya suka makan beras merah. Tapi kadang kalau untuk dimasak seperti biasa itu kayaknya kok kasar gitu ya. Tapi kalau untuk dibikin kupat seperti ini jadi lebih halus gitu ya, lebih teksturnya lebih enak aja gitu. Kadang makannya juga kadang cuman 1 gitu ya bun. Dan ini untuk merebusnya saya menggunakan metode 7, 30 sama 5 menit gitu ya bun. Dan untuk saat memasukkan beras merahnya, untuk airnya kondisinya sudah mendidih ya bun. Jadi seperti ini. Saya untuk masaknya ini cuma 10 butir aja atau 10 buah saja, 10 kupat gitu ya bun. Jadi nggak banyak-banyak karena emang pancinya juga kecil, karena kan nggak harus habis semua gitu ya. Saya itu biasanya sehari itu makan 3 atau ya paling banyak 3 sih, karena untuk sarapan, makan siang dan juga makan sore gitu ya bun. Ini nggak perlu banyak-banyak gitu karena untuk mengurangi berat badan bun, karena saya berat banget kayaknya. Kalau udah berasa 60 lebih itu badan itu udah terasa berat banget gitu ya bun. Jadi saya menyiasati dengan makan beras merah. Jadi kalau untuk menghindari nasi itu kayaknya nggak bisa ya bun, karena dari kecil udah makan nasi. Dan ini saya mau rebus sekitar 5 menit atau 7 menit gitu ya bun, kalau nggak salah sih 7 menit gitu. Nah untuk 7 menit itu kondisinya seperti itu ya bun. Jadi ini saya matikan dan kita tutup selama 30 menit tuh, jangan dibuka-buka ya bun. Kita tunggu 30 menit. Dan setelah 30 menit kita nyalakan lagi api kompornya, dan seperti ini ya bun. Kita nyalakan lagi sampai dari mulai kita hitung waktunya itu mendidih, terus kemudian kita tutup kita rebus lagi selama 5 menit ya bun. Jadi dengan metode 7, 30 dan 5, jadi itu cepet juga matangnya dan juga hemat gas ya bun. Nah ini direbus lagi setelah 5 menit, kondisinya seperti ini ya bun. Jadi udah mateng, kupatnya udah penuh gitu ya, udah padet gitu. Ini udah enak ya bun, ini kalau dikonsumsi nanti setelah dingin. Jadi ini emang masih lembek karena masih panas. Tadi kita matikan api kompornya setelah 5 menit, kemudian kita diamkan saja, tunggu sampai agak dingin baru kita angkat seperti ini ya bun. Saya angkat di kayak peniris gitu, di saringan langseng gitu. Jadi biar airnya itu pada turun bun, biar adem, nanti airnya pada turun itu membuat kupatnya itu nggak gampang basi. Jadi seperti ini saya biarkan, karena saya menggunakan panci kecil, jadi ini sekitar 10 buah. Nah ini udah dingin ya bun, kondisi kupatnya udah dingin. Dan ini saya pengen nyobain
kupat beras merahnya gitu. Karena ini udah lumayan berapa minggu saya tuh nggak bikin kupat kayak gini ya Bun, karena kadang kalau udah merasa badan enteng, kadang udah bosen gitu ya, kadang pengen makan nasi putih aja gitu ya. Tapi kadang kalau badan udah mulai berat, jadi saya mau bikin lagi kupat seperti ini karena untuk mengurangi berat badan. Ini kerasa banget Bun. Jadi kalau makan ini tuh perut tetap kenyang, tapi badan itu nggak gampang melar gitu ya Bun. Jadi saya kalau diet seperti ini aja, cuma mungkin mengurangi yang kayak jajanan biskuit-biskuit gitu, gorengan-gorengan gitu ya Bun. Jadi saya makannya seperti ini, menggunakan sambal sama itu ada jantung gitu, sama sayur toge sama tahu. Jadi saya mau makan dulu ya Bun, ikutin saya terus. Terima kasih untuk teman-teman dan juga bunda-bunda semua yang udah ngikutin video saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.